Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membahas tampilan depan ya. Jadi tampilan yang ini yang di Laravel kita itu masjid. Nah, ini nih. Jadi kita mau ubah tampilan welcome ini. Jadinya saya mau pakai template yang sederhana saja, yang simple seperti ini. Oke, nanti di sini kita buat masjid. Di sini ada logo masjid. Nanti yang ini daftar masjid yang sudah terdaftar di aplikasi kita. Oke, saya langsung saja. Template itu silakan di download, ada di Bootstrap 5 example, diekstrak, lalu di dalamnya itu ada folder namanya of canvas navbar. Nah, ini kebetulan sudah saya modif sesuai kebutuhan saya cuma butuh ini saja, navbar di bagian atas, lalu kontennya hanya dua ini saja. Oke, tinggal di copy saja, satu foldernya saya copy di sini. Kita pastekan di masjid kita di folder di folder public ya. Masukkan di folder public. Oke, pastekan di sini. Namanya saya ganti saja jadi of canvas. Oke. Kemudian kita copy indeksnya, indeks yang sudah kita modif tadi. Lalu kita masukkan dia ke folder resource view. Saya taruh di sini. Oke. Kalau Laravel kan tampilan ini kan filenya adalah welcome.blade.php. Nah, sekarang file kita ini kan dia yang ini nih, ini yang bawaan Laravel ya. Nah, ini kita rubah namanya. Ya, kita rubah namanya jadi welcome of canvas.blade.php. Seperti ini. Oke, udah selesai. Lalu berikutnya kita panggil web. Kita buka web.php. Nah, ini kan yang manggil view-nya ya. Jadi rute utama itu memanggil welcome of canvas. Oke, silakan disimpan. Kemudian coba kita refresh. Oke, harusnya tampilnya berantakan seperti ini. Oke, ini udah selesai. Berikutnya kita buka welcome of canvas-nya. Saya juga buka welcome.blade-nya. Kita copy untuk length-nya, bahasanya di bagian atas ini. Kemudian kita copy title-nya juga. Kita copy, ganti title yang ada. Kemudian ini kalau mau diganti kontennya ini boleh ya, karena ini nanti pengaruh ke indeks Google ya. Konten misalnya aplikasi keuangan masjid. Deskripsi sama misalnya masjid. Oke, lalu kita daftarkan. Nah, ini kan dia butuh bootstrap.min.css ya. Kita itu sudah ada semua di folder public CSS. Ini dia. Sorry. Di CSS itu harusnya cuma ada satu ya. Cuma ada bootstrap.min.css. Oke. Berarti di sini kita kasih patch-nya lv asset. Nama foldernya tadi public CSS. Ini berarti boleh saya copy langsung nih. Kita masukkan dalam asetnya. Jadi ada dua cara, boleh tambah patch-nya di sini atau masukkan secara full ya. Patch plus filenya. Kita refresh, harusnya udah mulai muncul tampilannya seperti ini. Lalu di bagian bawah lv asset. Nah, kalau ini kan dia tadi nama foldernya of canvas slash. Nah, ini saya copy aja, masukin di dalamnya biar seragam. Simpan. Oke, ini udah muncul. Lalu gambar, ada gambar masjid itu di mana dia, image. Ini saya tambahkan juga lv asset namanya of canvas. Salah. lv asset namanya of canvas. Image-nya boleh kita masukkan ke dalam sini. Simpan, refresh, harusnya muncul. Satu gambar lagi di atas lv asset juga. Ini juga sama, masukkan dia ke of canvas slash images slash masjid. Oke, udah selesai, tinggal JavaScript. JavaScript itu di bawah. Nah, dia butuh bootstrap
bundle.min.js ini bisa kita copy saja dari folder bootstrapnya ya. Kalau bundle tuh dia sekaligus ada jQuery dan ada poopernya, ada beberapa library. Jadi kita buka lagi templatenya, cari folder asset, cari di sini this, kemudian JS, kemudian ini nih bundle, copy dua ini. Kita copy, kita pastekan di folder JS kita. Oke, sudah selesai. Udah tinggal dipanggil. Ini saya cut saja. Oke, buat jadi seperti ini. LV asset JS. Ini juga sama. LV asset of canvas / of canvas.js. Kalau ini kan adanya di folder JS ya. Kalau ini adanya di folder of canvas. Simpan. Harusnya sekarang ini bisa diklik ya. Kalau JavaScript-nya benar berarti ini bisa diklik. Oke, lalu berikutnya kita tampilkan data masjidnya. Masjid terdaftar ya. Oh, ini mungkin kita butuh controller nanti. Kita akan buat welcome controller. Nanti akan saya lanjut lagi di video berikutnya. Jadi kita butuh controller itu tujuannya kan kita mau buat query Eloquent ya untuk mengambil data masjid, nanti baru dikirim ke view-nya kayak kita di halaman admin seperti biasa. Jadi di sini kita buat controller baru PHP artisan make controller, namanya kita buat saja welcome controller. Ini controller biasa, tidak ada resource-nya ya. Oke, lalu nah ini kita ganti berarti kodenya. Di sini rute get namanya kita pakai /pet sini. Lalu di sini kita panggil welcome controller class, index. Nanti di sini namanya welcome. Oke. Kita buka ini kita copy dulu. Kita buka welcome controller. Di sini kita akan buat function public function namanya index. Return type-nya kita belum pakai. Oke, seperti ini. Ada harusnya nih tampil datanya. Oke, sip. Nah, di sini tinggal kita lakukan query. Kita lakukan query masjid, berarti masjid sama dengan masjid. Oke, latest. Boleh kita panggil get ya. Kemudian kita passing datanya pakai compact. Oh, kayaknya kita buat gini aja, masjid. Jadi yang kita passing arraynya. Oke, sampai di sini tuh seharusnya kita sudah bisa buat perulangan di sini ya, di masjid terdaftar. Nah, masjid terdaftar ini kalau kita lihat kan dia gini nih. Satu, ini yang kedua. Ini berarti saya hapus saja, ada dua yang tersisa ini. Ini karena kita belum perlu. Oke, boleh di delete. Coba refresh, harusnya tinggal satu. Udah, tinggal buat perulangan, berarti kan ini yang mau kita buat berulang ya. Nah, di sini kita buat B for H masjid item. Ini masukkan dalam for H ya. Lalu kita tampilkan nama masjidnya di add username ini. Add username ini kita tampilkan item nama. Saya coba refresh dulu. Oke, udah muncul. Kita kasih UC words. Oke, huruf besar ya. Lalu di bawahnya itu sum, ini kita kasih alamat. Oke, bawahnya kita kasih item alamat. Oke, ini muncul. Harusnya nih full ya, kok dia tidak full. Nanti mungkin kita perbaiki nih. Saya tuh maunya dia tetap line-nya ini tetap full walaupun teksnya sedikit. Kayaknya kalau ini kan dia sepertinya mengikuti teksnya. Kita coba modif nih.
Kita coba modif, karena dia menggunakan deflag ya kemungkinan. Oke, kita hapus deflagnya. Nah, ini dia baru full, tapi dia jadi geser ke sini. Oke, mungkin nanti di video berikutnya kita perbaiki. Kemudian di bawah ada all update, ini kita buat nih login sebagai pengurus. Nah, linknya kita buat brute login. Oke, ini dia. Kemudian kalau daftar di mana ya bagusnya? Kayaknya di atas nih. Ya, di dashboard kita buat di sini pendaftaran. Di sini dashboardnya kita ganti jadi beranda, URL-nya kita ganti jadi slash saja. URL-nya kita ganti jadi brute welcome. Untuk pendaftaran brute register. Untuk login pengurus kita ganti jadi brute login. Oke, pendaftarannya huruf biasa saja, pendaftaran. Oke, berandanya juga sama, huruf biasa saja. Oke, ini sudah ada. Jadi beranda, pendaftaran, pengurus. Nah, switch account dan setting itu belum kita butuhkan. Mungkin nanti kita butuh, jadi kita disable saja. Oke, sudah selesai. Kita klik login, harusnya dia ke login. Kita klik pendaftaran, harusnya dia ke pendaftaran. Nah, silakan dimodif ya template-nya sesuai kebutuhan. Tadi kalau saya lebih suka lainnya nanti saya buat full. Kemudian warna hitamnya ini mungkin kita ganti dengan warna yang agak lebih lembut ya. Kalau hitam kan agak terasa beda lah. Oke, saya cukupkan videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.